Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali berita utama kami di hari ini. Berikut cuplikannya. Diduga karena obat nyamuk, sebuah rumah di Merauke ludes terbakar. Mencuri burung kakatua di pos tentara, 3 anak di Kabupaten Kerom dianiaya. Peringati Hari Sumpah Pemuda, Wamendagri dan puluhan penyelam kibarkan merah putih di bawah laut Jayapura. ...63 penyelam gabungan TNI Polri dan komunitas penyelam di kota Jayapura mengikuti upacara pengibaran bendera di bawah laut di perairan Tanjung Kayu Batu dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Para peserta menyelam hingga kedalaman 20 meter, lalu dengan khidmat bendera merah putih dikibarkan. Menurut Wamendagri, John Wempi Wetipo, kegiatan pengibaran bendera merah putih di bawah laut ini juga bertujuan mengajak pemuda-pemudi di bumi Cendrawasih untuk ikut menjaga kelestarian alam di bawah laut Papua. Nah, ini kan salah satu bagian kegiatan positif yang kita lakukan supaya para pemuda itu terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Kegiatan upacara tadi di darat sebentar, tapi di laut juga kita lakukan, artinya memberi spirit bahwa hidup ini manusia harus seimbang. Ada beberapa formasi yang kita buat menggambarkan bahwa sebenarnya kita ini membangun satu kekuatan besar untuk memajukan bangsa Indonesia terus di Papua, apalagi dengan pemekaran 3 DOB yang baru, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan ini. Satu bangun bangsa, saya pikir memang harus dimulai dari generasi muda. Kalau sekarang hari ini kita ajak, saya menceritakan masa lalu saya yang kurang bagus. Saya bilang, oh dulu Bapak berjuang begini, sampai sukses begini. Anak-anak muda pasti bilangnya begini. Ya, itu zamannya Bapak dulu. Sekarang udah berubah. Nah, oke. Sekarang perubahan ini sudah waktunya generasi muda untuk bisa mengisi. WMP meminta pemuda di Papua agar tidak mudah terprovokasi yang memecah belah kesatuan, dan ia berharap pemuda memanfaatkan kemajuan teknologi ini dengan hal yang positif. Kodam 17 Cendrawasih bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Organisasi Kepemudaan juga menggelar kirap dan pengibaran 1000 bendera merah putih di Pantai Holtekam. Tema yang diangkat adalah bersatu membangun bangsa dan melibatkan 1.200 pemuda serta anggota TNI dan Polri. Pesan agar pemuda-pemuda Papua harus kuat. Pesan beliau, harus kuat, harus semangat, harus kreatif, harus mempunyai energi yang full, tidak boleh kendor. Permasalahan yang ada sekarang di Papua itu harus kita hadapi dan harus kita atasi. Pemuda tidak boleh terombang-ambing, pemuda tidak boleh terpengaruh dari hal-hal yang negatif. Tanamkan di benak kita semua, di benak kita semua, adik-adik pemuda, bahwa tanah Papua ini menanti pengabdian daripada adik-adik. Kirap bendera merah putih dan bakti sosial yang kami lakukan ini adalah untuk merangsang semangat pemuda dan membangkitkan nasionalisme pemuda, khususnya di tanah Papua, untuk kembali mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan ini juga kami libatkan semua teman-teman pemuda dari sekolah SMA dan juga dari teman-teman pemuda organisasi untuk bersama-sama menyatakan sikap bahwa kami pemuda Indonesia mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 merupakan tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Setiap tahun Sumpah Pemuda diperingati untuk membangkitkan semangat nasionalisme, khususnya kaum muda. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pandemi COVID-19 banyak merenggut nyawa tim medis, khususnya dokter yang bertugas.
Mereka mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan pasien yang sekarat terpapar COVID-19. RSUD Merauke kehilangan 2 dokter ketika pandemi COVID-19 merajalela 2 tahun lalu. 2 dokter yang meninggal terpapar COVID-19 adalah Dr. Petrus Tiniap dan Dr. Stef Osok. Kedua dokter ini meninggal dunia terpapar COVID-19 pada tahun 2021 saat bertugas merawat pasien. Atas dedikasi dan pengorbanan kedua dokter tersebut, Ikatan Dokter Indonesia Merauke menganugerahkan penghargaan bagi 2 dokter tersebut sebagai pahlawan COVID-19 di Merauke. Ya, untuk kasus pandemi COVID-19 tahun lalu, kita punya 2 orang dokter yang meninggal dunia, Dr. Stef Osok sama Dr. Petrus Tiniap. Jadi untuk mereka dalam hari HUT ID ini mungkin kami akan memberikan penghargaan untuk keluarga yang ditinggalkan bahwa pahlawan COVID. Mungkin itu saja untuk kegiatan HUT ID. Tetap kami akan memberikan penghargaan untuk mereka yang telah berjuang saat COVID-19. Terima kasih. Belum diketahui pasti berapa jumlah dokter di Indonesia yang meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Tim mitigasi pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia beberapa waktu lalu menyebutkan selama pandemi sebanyak 751 dokter di Indonesia meninggal dunia. Namun tidak dirinci pasti apakah disebabkan terpapar COVID-19. Namun yang pasti dokter dan tim medis merupakan profesi paling rawan karena mereka berada di garda terdepan dalam menangani COVID-19. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Saat ini harga cabai di Merauke tinggi. Salah satu cara untuk menyiasatinya adalah dengan menanam sendiri cabai di halaman rumah atau di lahan tertentu dengan hasil dan kualitas yang baik. Polsek Perbatasan Sota Merauke belum lama ini mengajak warga Sota menanam cabai di sejumlah lahan dengan hasil yang lumayan memuaskan. Setelah sebulan, Kapolres Merauke bersama Dandim dan warga bersama-sama memanen hasilnya. Di tengah harga cabai yang turun naik, inisiatif Polsek Perbatasan Sota mengajar warga setempat bercocok tanam cabai patut diapresiasi. Saya melihat keseriusan, ketulusan dari Bapak Kapolsek Sota untuk membina masyarakat, khususnya pemuda Nusantara di Distrik Sota. Saya berharap Sota akan maju dengan pertanian, khususnya di bidang hortikultura. Oleh sebab itu saya berharap sama dengan Pak Kapolsek, seandainya akan banyak bantuan yang mengalir ke pemuda, mungkin pemuda akan lebih banyak mendapatkan, artinya lebih banyak garap lahan yang lebih luas. Harapan saya, ya ini di samping saya ada TNI, ada Kepala Distrik, ada Polri, ya saya pun juga, ya bagaimana bisa bekerja sama, mengajak masyarakat, ya mengembangkan hasil pertanian di wilayah Merauke. Apalagi saat ini kita di Provinsi Papua Selatan sudah, ya bisa berdiri sendiri, ya untuk bisa menjaga apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, Pak Panglima, dan Pak Kapolri untuk mengantisipasi inflasi daripada ke depan, di tahun ke depan, ya seperti itu. Cabai yang dipanen jenis cabai keriting, bibit cabai ditanam di lahan seluas 150 meter persegi yang menghasilkan 320 kg cabai. Melihat keberhasilan ini, Polres Merauke akan mewajibkan seluruh polsek di Merauke untuk mengajari warga bercocok tanam atau menanam cabai di lahan yang tidak terpakai. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan
Wanyambe.